Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Naini Rosida. Saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilahkan untuk kelompok 4 membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Leo Andika Jaya, NIM 67. Baik saja, langsung saja ke materi yang pertama, perkembangan kognitif dan bahasa. Jadi, perkembangan kognitif adalah proses berpikir yang terjadi di dalam pusat susunan saraf manusia. Perkembangan kognitif mencangkup kemampuan berpikir, mengingat, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, bisa berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Semua bahasa merupakan hasil ciptaan manusia. Perkembangan sosio-emosional dalam pembelajaran diantaranya adalah guru menghargai dan menekankan tentang kebutuhan orang lain. Guru menjadi model dalam berperilaku atau dapat menjadi teladan dalam berperilaku yang bisa ditiru oleh anak. Jadi di sini perkembangan sosio-emosional pada anak itu adalah proses belajar anak untuk memahami emosi dan situasi dalam berinteraksi kepada orang lain. Biasanya perkembangan ini tuh terjadi sejak lahir, namun umumnya terjadi pada anak 5 tahun ke atas. Terus beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sosio-emosional, yaitu mengajarkan empati, menjadi contoh yang baik, apresiasi perilaku yang baik. Jadi hal kecil apapun harus diapresiasikan kepada anak. Pokoknya perkembangan ini tuh perkembangan yang harus kita memberikan contoh baik kepada anak-anak nanti supaya ditiru baiknya juga ya. Karena di sini kita menjadi teladan bagi anak-anak kita nanti. Oke, selanjutnya perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengoreksi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak sesuai dengan norma yang berkembang di masyarakat. Contohnya, dapat membedakan baik dan buruk. Istilah moral berasal dari kata Latin mores, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Contohnya, bisa memberikan contoh seperti berdoa sebelum makan atau tidur, terus bersikap jujur, bertindak sopan, dan jaga kebersihan. Yang selanjutnya adalah perilaku proporsional. Jadi menurut Baron itu bahwa sikap proporsional adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung. Jadi kita itu kalau menolong sesama teman, apa sesama siapapun, jangan meminta imbalan sedikit pun. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perilaku prososial itu bertujuan untuk membantu meningkatkan well-being orang lain. Pengembangan diri. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Proses perubahan kuantitatif adalah proses yang dapat dihitung dengan angka. Contohnya berat badan, tinggi badan, dan proses perubahan kualitatif adalah proses yang tidak dapat dihitung dengan angka. Contohnya, bayi yang tadinya merangkak bisa berjalan. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis atau teratur, progresif atau berhaluan maju ke depan, yaitu dan berkesinambungan atau berhubungan keterkaitan. Kesimpulan, perkembangan kognitif merupakan semua perilaku yang mental yang terpusat di dalam otak dan memiliki hubungan dengan kehendak atau konasi dan dengan perasaan atau afeksi. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan yang berpusat pada otak dan berhubungan dengan pemikiran. Jadi,
Perkembangan kognitif ini adalah perkembangan yang dialami seorang anak melalui perkembangan otak, perilaku kayak tadi contohnya. Kayak misalnya kan dari anak bayi tadi ya yang tak ambil mau ya. Anak bayi ketika dia menginjak balita, dia mulai belajar ngomong. Jadi ibunya kayak ngajarin manggil pasti yang dipanggil papa, mama, ayah, ibu. Nah, ketika anak balita ingin menginjak usia kanak-kanak, pasti anak-anak tuh dilatih dengan contoh perilaku yang sopan, yang baik. Maka dari itu kawan, kita tuh harus berperilaku baik dan mencontohkan kepada anak kita. Mungkin sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Manusia itu adalah manusia. Di dalam kehidupan kita itu memerlukan namanya tuh attitude atau moral. Dan sangat penting. Jadi ketika kita mendidik anak kita, mendidik kejahatan, bagaimana ntar anak itu ke depannya? Masa anak selalu berbuat jahat kepada kita, kayak suka, masa anak kita kayak nggak ada duit nih, anak kita nggak punya duit. Kan biasanya kita ngajarin, nah kalau nggak ada duit, minta ke bapak atau ibu ya. Nah, masa kita menyuruh anak kita menolong? Apakah mungkin kita menyuruh anak kita menolong? Tidak toh? Yang kedua, perkembangan rohaninya itu seperti tadi. Seperti perkembangan kemampuan berbicara, terus kemampuan berinteraksi dengan orang lain, ada lagi dengan moral etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita melatih rangsangan anak terhadap perkembangan anak tersebut? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi perkembangan moral pada masyarakat? Jelaskan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui perkembangan anak secara jasmani maupun rohani? Dan pertanyaan yang keempat, apa faktor utama perkembangan kognitif? Dan pertanyaan yang lima, apa peran lingkungan dalam perkembangan bahasa anak? Pertanyaan yang keenam, apa moral yang buruk dapat memanusiakan manusia? Dari Mbak Viro, faktor utama dari perkembangan kognitif. Faktor pertama dari perkembangan kognitif yang pertama adalah faktor biologis. Yang terdiri dari faktor biologis itu ada dari genetik, psikologi otak, nutrisi, kesehatan. Yang kedua itu dari faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan itu pertama lingkungan keluarga, pendidikan, budaya, pengalaman sosial. Yang ketiga
ada namanya faktor psikologis. Faktor psikologi itu melalui motivasi, perhatian, memori, bahasa. Yang keempat ada faktor dari lain-lainnya. Contohnya dari teknologi, pengalaman. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, Pak. Dari faktor biologis. Yang pertama itu dari genetik. Faktor genetik itu kecerdasan dan kemampuan kognitif memiliki dasar genetik yang kuat. Seorang mewarisi potensi kognitif tertentu dari orang tuanya. Jadi faktor genetik itu faktor yang disebabkan oleh gen manusia yang melalui dari gen orang tuanya. Kedua, fisiologi otak. Perkembangan dan fungsi otak sangat penting untuk kognisi. Faktor seperti struktur otak, koneksi saraf, neurotransmitter semua berperan dalam kemampuan kognitif. Jadi fisiologi otak ini contohnya ini faktor yang sangat penting, Pak, untuk merangsang perkembangan pikiran anak. Dengan cara merespon, jadi orang tua itu harus bisa merespon anaknya, berkomunikasi dan berinteraksi dengan temannya atau dengan saudaranya atau keluarganya. Jadi orang tua itu harus bisa mengontrol anaknya agar berinteraksinya dan merespon bahasanya itu biar gampang mengerti. Selanjutnya dari Mas Dimas. Pertanyaannya, apa moral yang buruk bisa memanusiakan manusia? Jawabannya adalah tidak, karena moral itu buruk. Karena moral itu adalah ajaran yang baik. Moral dapat memanusiakan manusia, karena moral merupakan ajaran yang mengatur tingkah laku manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Moral juga dapat membantu manusia untuk berinteraksi dengan baik dan menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.